Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku semuanya siswa-siswi kelas 8 yang saya cintai dan saya sayangi, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Mudah-mudahan semua siswa-siswi SMP Negeri 7 Cilacap menjadi siswa-siswi yang sukses dunia akhiratnya, tercapai cita-citanya dan dapat membanggakan nusa bangsa dan kedua orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran agama Islam dan budi pekerti bab 10, yaitu lahirnya para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Ini merupakan materi yang terdapat di dalam bab 10 mata pelajaran PAIBP kelas 8. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar kita, adakah di antara kalian yang pernah mendengar nama-nama ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah? Ada yang pernah dengar dengan nama Avesina? Ada yang pernah dengar dengan nama Ibnu Rus? Siapakah dia? Ahli di bidang apa? Nah, kita akan belajar tentang itu, yaitu mengenal para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Berharap kita semua setelah selesai pembelajaran ini kita dapat meniru semangat para ilmuwan muslim tersebut. Kita dapat meniru apa yang sudah diperjuangkan oleh para ilmuwan tersebut melalui karya-karyanya. Lahirnya para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah, yaitu bermula dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang pertama, ilmuwan muslim dalam bidang filsafat. Ada Abu Ishaq Al-Kindi yang lahir pada 809 dan wafat pada tahun 873. Selanjutnya ada Abu Nasr Al-Farabi, lahir 870, wafat 961 Masehi. Ada Ibnu Sina, ada Al-Ghazali, dan ada Ibnu Rushd. Sementara itu di dalam bidang kedokteran ada ilmuwan yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Mesuwaih yang wafat pada tahun 857 Masehi. Ada juga Abu Bakar Ar-Razi atau dikenal juga dengan Razes yang lahir pada tahun 864 Masehi dan wafat pada tahun 932 Masehi. Ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina ini selain ilmuwan di dalam bidang filsafat, juga ilmuwan di dalam bidang kedokteran. Yang mana Ibnu Sina ini seperti tadi disampaikan, beliau lahir pada tahun 980 dan wafat pada 1037 Masehi. Yang ketiga yaitu ilmuwan muslim dalam bidang matematika. Ada Al-Khwarizmi,
ada Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas yang lahir pada tahun 940 dan wafat pada tahun 998 Masehi. Yang keempat, ilmuwan muslim di dalam bidang farmasi. Ada ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Baitar yang lahir pada 1193 dan wafat pada 1248. Yang kelima, ilmuwan muslim dalam bidang astronomi. Ada Abu Ma'sar Al-Falaki, ada Al-Jabir Al-Battani, ada Raihan Al-Biruni. Di dalam bidang geografi ada Ibnu Khurdazabah, ada Ahmad Al-Yaqubi, ada Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hamdani, ada Abu Al-Hasan Al-Mas'udi. Di dalam bidang sejarah ada ilmuwan muslim yang bernama Ahmad Al-Yaqubi, Ibnu Ishaq, Ibnu Qutaibah, Ibnu Hisam, ada Muhammad bin Jarir At-Tabari, dan ada Ahmad bin Yahya bin Jabir Al-Balazuri. Sementara yang nomor ke-8 yaitu ilmuwan di dalam bidang sastra. Yang pertama ada Abu Nawas, ada Abu Abdillah bin Abdus Al-Jahsiyari. Yang 9, ilmuwan di dalam bidang agama. Yang pertama bidang ilmu fikih. Ada imam 4 yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam bidang ilmu tafsir ada Muhammad bin Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Bidang ilmu kalam ada Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada Wasil bin Atha dan Abu Huzail Al-Allaf. Sementara di bidang bahasa ada Imam Sibawai, ada Abu Zakaria Al-Farra. Itu adalah beberapa nama ilmuwan muslim yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Sementara itu peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama Ibnu Sina. Ibnu Sina atau Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Pada bidang kedokteran ia menghasilkan karya berjudul The Canon of Medicine dan menyusun kitab Al-Shifa atau lebih dikenal dengan The Book of Healing. Sedangkan dalam bidang fisika optik ia mengemukakan pendapat bahwa cahaya memiliki kecepatan. Yang kedua ada Al-Kindi. Siapakah Al-Kindi ini? Al-Kindi mempunyai nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Sabbah Al-Kindi, yaitu yang bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Sabbah Al-Kindi. Berhasil menyusun lebih dari 231 judul buku, mulai dari filsafat, matematika, kedokteran, fisika, astronomi, kimia, hingga teori tentang musik. Dalam bidang matematika, Al-Kindi merupakan salah satu ilmuwan pertama yang mengadaptasi bilangan Arab India. Yang ketiga ada ilmuwan yang bernama Al-Khayyam. Al-Khayyam atau Omar Al-Khayyam mempunyai nama lengkap Abu Al-Fath Umar bin Ibrahim Al-Khayyam. Sumbangan terbesar Al-Khayyam di dunia matematika adalah segi 4 Khayyam Shakeri dan konsep segitiga Pascal secara lengkap. Dalam dunia astronomi, Omar Khayyam dapat membuktikan
bumi berputar pada sumbunya. Ia juga penulis dari puisi yang terkenal yaitu Rubaiyat of Omar Khayyam. Yang selanjutnya ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dengan nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Kontribusi terbesarnya adalah kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Kitab Surat Al-Ard, kitab Citra Permukaan Bumi, atau yang lebih terkenal di barat dengan judul Geografi. Yang selanjutnya ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau lebih dikenal dengan nama Averroes adalah seorang cendekiawan muslim yang lahir di daerah Andalusia, Spanyol. Ulasan-ulasan yang dibuat Ibnu Rushd terhadap pemikiran Aristoteles dianggap memiliki jasa besar atas kembalinya pemikiran filsafat Aristoteles. Ulasan Ibnu Rushd tersebut berpengaruh besar di kalangan ilmuwan Eropa. Selanjutnya yaitu menjalankan ajaran agama dalam mencari ilmu dan menghargai hasil karya seni. Keberhasilan umat Islam dalam membangun dan mengembangkan peradaban baru tidak terlepas dari eksistensi keilmuan yang selalu dikembangkan. Sebuah negara menjadi maju jika sumber daya manusianya unggul. Salah satu hasil kemajuan ilmu pengetahuan yaitu adanya berbagai karya seni yang dikembangkan oleh cendekiawan Bani Abbasiyah, seperti seni arsitektur, seni tata kota, kaligrafi, dan berbagai seni lainnya. Dapat diambil simpulan bahwa perwujudan pengamalan ajaran agama Islam sebagaimana ditunjukkan pada masa Bani Abbasiyah tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengapresiasi dan menghargai hasil karya seni. Selesai. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi menginspirasi kita semuanya, terutama anak-anakku semuanya kelas 8. Kalian bisa menjadi para ilmuwan muslim yang dapat memajukan, yang dapat membanggakan agama kita, agama Islam, dan negara kita Indonesia ini. Selanjutnya silahkan kerjakan soal-soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Kerjakan, kemudian akan kita bahas bersama di KBM, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.